Buat Madilog, pada tanggal 24 April 2025 kemarin, Profesor Dr. Insinyur Yusuf Leonard Henuk, seorang guru besar di Universitas Sumatera Utara, melaporkan akun Dian Sandi Utama yang menyebarkan, menurut Dian, ijazah asli dari Joko Widodo, yaitu ijazah sebagai sarjana dari Universitas Gadjah Mada. Nah, penyebaran itu sudah dilakukan sejak tanggal 1 April 2025 oleh Dian Sandi. Untuk melihat, mendengar, dan kemudian mengetahui apa yang menjadi dasar dari keputusan dari Profesor Yusuf ini, kita hadirkan beliau di Madilog kali ini. Selamat datang, Prof. Ya, selamat datang juga. Terima kasih banyak. Prof, bisa nggak diceritakan kenapa Prof melaporkan Dian Sandi ini? Oke, terima kasih banyak. Ini sudah pertemuan ketiga yang saya hadir. Yang pertama, saya diundang oleh wawancara tertulis di Detik Bali, dan yang barusan kedua di iNews, dan ini yang ketiga. Saya dipanggil untuk bicara tentang laporan saya. Saya harus berterima kasih. Oke, ini tadi bilang saya dari Sumatera Utara. Oke, terima kasih. Memang saya selama ini masih status di dosen Sumatera Utara. Selama ini kan saya aktif di X, Pak. Ya. Twitter ya? Twitter. Twitter. Ya. Saya aktif sana. Jadi pada waktu tanggal 1, kok saya lihat kok ini Twitter ini Sandi itu ada. Nah, saya lihat, sudah sampai jutaan orang baca itu kan. Jadi saya pikir, wah, ini dia sudah mengaku asli. Saya pikir, wah, kalau dia bilang asli, kenapa dia sebar? Padahal kan menurut ini, makanya saya pelajari juga. Saya sekarang kebetulan lagi belajar hukum juga. Saya pelajari bahwa ini salah, Pak. Dia menyebar ijazah orang lain tanpa izin itu salah. Ternyata saya buka di Undang-Undang ITE, dia di pasal 32. Kemudian barusan juga saya pelajari, itu di pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Data Pribadi, salah juga, Pak. Makanya setelah itu saya pikir, kalau selama ini orang semua fokus ke Rismon, ke Rui dan ke Tifa, kenapa saya tidak masuk yang begini? Karena ini kan saya bela Jokowi ini kan. Karena ini kan data pribadi dia yang disebar. Jadi ternyata di laporan saya yang mungkin Pak sudah lihat juga ada 14 halaman itu, saya lampirkan ini tanggal 1 April yang dia tweet itu. Kemudian saya juga lampirkan komunikasi saya dengan dia. Ya. Jadi misalnya di wawancara iNews, dia selalu bilang dia karena dia penelitian. Jadi dia ini berusaha supaya membela diri bahwa kalau penelitian berarti pasal 32 itu tidak berlaku. Padahal secara hukum kan kalau dia ini sebar itu data pribadi orang itu kan. Ya, kita lihat dulu prosesnya. Ketika Prof melapor tanggal 24 April itu gimana prosesnya? Oke. Saya sudah 2 kali ini saya pernah lapor di Barreskrim. Ya. Jadi dulu waktu saya kan dulu pernah kasus dengan Pak SBY. Yang saya mungkin pernah dengar bahwa saya bilang Bapak mangkrak. Jadi saya pernah lapor karena ini kader Demokrat lapor saya mau lapor di situ. Ya. Jadi waktu dulu saya ke sana, saya kan langsung ke lantai 11, Pak. Kita diskusi sudah oke. Datang di lantai 1 mau buat SPKT, ditolak, Pak. Nah, kali ini saya rubah strategi. Saya ke lantai 1 di Barreskrim di SPKT. Saya bilang, ini laporan saya. Saya betul-betul datang ada membela kepentingan Jokowi. Karena dia presiden kita 10 tahun. Kenapa orang dekat dia, misalnya Sandi ini, bisa sebar ijazahnya? Itu salah, Pak. Apalagi dia mengaku asli. Ya kalau asli kenapa kau sebar? Ya kan? Ya. Kemudian di dalam ini kami dua diskusi juga di Twitter. Dia bilang, itu hoax. Kau janji saya bilang asli. Jadi saya pikir kalau asli ya saya percaya kau lah. Karena kau paling sedikit kan orang tahu kau dekat dengan Jokowi karena kau kan kader PSI. Kaisang itu siapa kan? Ya. Jadi pasti ada kaitan dengan itu.
Makanya saya pikir walaupun kau dekat dengan Pak Jokowi, tidak sepantasnya kau sebar itu. Ya, ya. Nah, Makanya gimana tanggapan Baris Krim waktu itu, Pak? awalnya kan waktu saya ke lapor, kan saya di SPKT. Jadi mereka bilang, ini oke, langsung ke lantai 11. Kemudian saya ada ruang istilahnya ini apa? Ruang diskusi lah. Oh, jadi waktu saya ke sana saya hanya bawa ini apa? Potongan-potongan ini screenshot yang pisah-pisah. Jadi saya tidak tahu bagaimana lapornya. Ya. Jadi mereka bilang, oh salah. Ini contohnya, kau buat surat ke Kapolri, Seki, Direktur Tindak Pidana Cyber, kemudian kau cerita kronologinya. Oh betul. Jadi akhirnya saya buat. Jadi istilahnya tanggal 24 saya ke sana. Kemudian dari pagi ya? Iya, dari pagi. Kemudian mereka bilang, oh kau harus cari amplop dulu, kau taruh di dalam. Jangan kau sorong-sorong. Oh, terima kasih Pak. Saya kan baru tahu lapor begini kan. Jadi saya cari amplop di lantai 1 kan ada amplop. Ya. Saya beli. Kemudian saya juga karena saya semangat sudah diterima, saya juga bawa komputer saya. Bawa laptop. Bawa laptop. Ya. Jadi saya buat. Cuma kan waktu saya mau submit kan sudah sore Pak. Ya. Jadi tidak mungkin mereka bilang tanda terima. Ini saya bilang sudah yang penting terima saya pulang. Jadi makanya di tanda terima di itu tanggal 25 Pak. Ya, karena sudah sore kan tidak mungkin ini di tanda terima kan. Tapi mereka sudah terima Pak. Ya, jadi ini kita lihatin ya. Kita lihatin ini model suratnya. Ya. Jadi kalau bagi para netizen yang ingin melapor ke Baris Krim, ini modelnya. Kepada yang terhormat Kepala Kepolisian CIEK, Direktur Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri, gedung ini baru perihalnya di situ Pak. Perihalnya segala macam. Itu terlapor. Nah, ini terlapornya siapa? Itu yang ini apa? Ini bukti-buktinya. Bukti yang dilaporkan. Itu yang ini pasalnya. Pasal yang digunakan, yang dilanggar. Itu sama juga. Kronologinya. Kemudian ini diskusi, kronologi semua, diskusinya ini, dan diskusinya sampai terakhir. Sampai terakhir kan saya juga ini di halaman terakhir saya bilang bahwa siapa yang melapor ya? Kemudian ada di sebelah itu kan, saya pernah pengalaman lapor ijazah palsu Pak. Saya pernah di Sumatera Utara, saya ini lapor ini dokter harus palsu dari Pak Nixon Nababan, mantan Bupati Tapanuli Utara. Itu saya lapor Pak. Kemudian saya pernah lapor ini gelar Profesor Gadungan dari Pak Musdi Umar. Berhasil Pak. Jadi untuk yang kasus ini saya sudah pengalaman lapor. Dua-duanya itu berhasil ya? Bagi saya berhasil karena sampai sekarang kan ini walaupun proses ini hukumnya berjalan lambat karena untuk lawan misalnya Nixon Nababan kan susah Pak. Dia kan orang PDIP yang istilahnya punya jaringan ke atas. Saya sudah lapor sampai di di Propam, tidak bisa Pak. Jadi dari Polres Tapanuli Utara, saya datang ke Propam tidak Musdi Umar, tapi kasus Musdi Umar dia nggak pakai lagi Profesor. Ya, karena gara-gara saya kan dia tidak pakai lagi. Itu pengalaman saya yang saya anggap bahwa itu berhasil Pak. Nah, untuk Dian Sandi ini, Prof, ya apa yang Prof pertanyakan sebetulnya? Apakah keaslian ijazahnya sendiri atau? Enggak, karena untuk saya sudah percaya dia Pak. Karena dia bilang asli Pak. Dia asli 2 kali. Jadi saya pikir, kalau ijazah asli, makanya di wawancara saya di Eyewitness News, saya punya duga antara Sandi dengan Jokowi punya punya kerjasama. Jadi Sandi ini dia usah sebarkan supaya dia pengaruhi publik bahwa Jokowi itu punya ijazah asli. Itu menurut Prof sendiri ijazah itu asli apa bukan? Kalau menurut saya Pak, yang sekarang saya sudah ikuti semua itu palsu Pak. Saya barang bilang palsu. Kalau Pak cerita misalnya dari mana, saya bisa cerita dari SMA sampai kenapa palsu Pak? Itu dia. Kenapa palsu Pak? Palsu. Yang SMA begini. Saya alumni SMPP 34 Kupang di Kupang. SMPP itu apa Pak? Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan 34 di Kupang. Saya sudah tahu lama Pak. Alumni tahun 80 Pak. 80. Sama dengan Jokowi. Sama dengan Jokowi. Dan saya sudah tahu Jokowi ini SMPP Negeri 40 Surakarta, Solo. Saya sudah tahu. Nah makanya saya tidak kaget kalau sekarang ada laporan di gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta tentang ini karena ada temannya mengaku bahwa Jokowi itu adalah alumni SMPP. Sedangkan selama ini berita yang tersebar di dunia bahwa dia mengaku SMA Negeri 6 Surakarta. Nah dari sejarahnya Pak, ini SMPP itu kan dia masuk 876 sama dengan saya juga. Kami sih.
SNPP itu kan diberhentikan atau dihentikan itu tahun 85, Pak. 85. 85. Jadi saya punya di SNPP 34 Kupang berubah jadi SMA 3 Kupang, Pak. SMA 3 Kupang. Sedangkan Tahun 85. 85. Sedangkan Jokowi SMA Negeri SNPP 60 Solo, dia berubah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. Itu dia. Jadi, kenapa? Tidak masuk akal? Iya, bagi saya tidak masuk akal. Karena bagaimana dia sudah tamat SNPP di tahun 85, tapi dia pakai SMA yang baru berdiri tahun 85, Pak. Ijazah itu. Nah, dia masuk UGM tahun 80, tapi menggunakan ijazah tahun SMA yang baru berdiri tahun 85. 85. Itu menurut saya tidak masuk akal, Pak. Sekarang coba kalau bisa, saya tidak tahu. Kalau misalnya perkiraan saya, kalau ini pengadilan negeri Surakarta ini berjalan bagus, tidak ada intervensi, saya yakin gugatan diterima, Pak. Karena memang temannya mengaku bahwa pakai ijazah SNPP 40, Pak. Temannya. Makanya itu dipakai sebagai gugatan ke pengadilan negeri Surakarta. Artinya temannya tidak menggunakan SMA 6. Tidak menggunakan, Pak. Tidak Solo, tapi SNPP 40. Surakarta. Itu dia. Oke. Itu aja sudah menjadi... Iya, untuk saya sudah. Bagi saya itu sudahlah. Kemudian, walaupun sekarang kan ada ini gonjang-ganjing, dia lulus si Pelmaru misalnya kan. Ada dari versi lain tidak lulus kan. Ada dari versi lain, ada namanya ada. Tapi saya curiga karena di versi yang dari kubu Jokowi, itu kan nama Jokowi seharusnya kalau mau ikut jujur, DJ, Pak. DJ. Tapi kenapa di situ J? Berarti Yoko. Kalau misalnya kita mau ini kan Yoko. Yoko ya. Iya kan sekarang kita lihat tuh. Karena semua yang ada di yang menurut versi mungkin saya asli itu Joko, DJ. Nah sekarang mereka bagaimana caranya dari kubu mereka Joko? Itu bagi saya tidak masuk akal, Pak. Saya ini jujur. Saya harus berdiri di sini. Saya guru besar, Pak. Bagi saya itu sudah tidak masuk akal, Pak. Dan kami guru besar punya tugas itu telah diatur dalam Undang-Undang Guru pasal 49 ayat 2. Mencerahkan masyarakat. Maka saya berdiri di sini, saya tidak, mungkin kalau Rismon sama sama Roy sama Tifa, mereka kan internal kan? Ya. Karena mereka di UGM, saya eksternal, Pak. Saya dari luar, saya bicara apa adanya. Saya guru besar, kalau saya salah, misalnya wawancara ini, saya minta maaf, wajarlah. Saya bukan politisi, jadi salah harus bilang benar, bukan, Pak. Saya akademisi murni, yaitu kalau saya salah misalnya wawancara ini, saya minta maaf Jokowi, salah. Oke, Prof. Prof tamat tahun 80 masuk mana, Prof? Saya masuk tahun 80, kemudian saya tamat masuk ke Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana di Kupang, 88. Fakultas Peternakan. Universitas Nusa Cendana. Kalau Jokowi kan dia kan sudah bilang bahwa dia masuk di Fakultas Kehutanan UGM, 80 juga, toh? 80 juga. 80. Nah, saya waktu itu, maka ini saya bisa bilang bahwa dia DO, Pak. Dia DO? Ya, menurut saya dia DO. Kenapa? Karena begini, kami waktu kuliah tahun 80, itu kan dari pergeseran dari Desember ke Juni, Pak. Jadi kami masuk Juni, kan. Itu sudah aturan tertulis di seluruh Indonesia bahwa IP di semester 4 itu ada penilaian, Pak. Semester 4 ada penilaian bahwa IP 2,5 ke atas berhak tulis skripsi. Oke. IP 2,5 ke sampai 2 berarti dia berhak tulis makalah. Tidak penelitian, kan? Sedangkan IP di bawah 2,0 sesuai pengakuan Jokowi di Tempo 29 Juni 2013 dia DO, Pak. Dia DO. Makanya karena IP dia nggak sampai 2. Iya, nggak sampai 2. Makanya dia otomatis dia DO, tidak mungkin dia. Menurut peraturan yang berlaku pada saat kami kuliah. Waktu mulai tahun 80. Tahun 80. Itu ya. Jadi bagi saya itu DO. Nah, kalau misalnya dia sudah DO, tidak mungkin dia tulis skripsi, Pak. Apalagi kan sekarang kalau kita lihat skripsinya tidak disahkan oleh dekan, Pak. Yang menurut data yang saya dapat dari Rismon itu, yang tanda tangannya 1 orang. Padahal kalau kita mau ini kan penguji semua tanda tangan kemudian disahkan oleh dekan, kan? Tidak. Nah sekarang bagaimana? Nah, itu buktinya dia tidak mungkin punya ini skripsi, Pak. Bagaimana orang ini IP 2, di bawah 2,0 sesuai pengakuan Jokowi kemudian dia bisa skripsi? Tidak mungkin, Pak.
kemudian sampai ke tingkat Prof dari penulisan makalah, artinya dari 2 ke 2,5 makalah kan, 25 ke atas ini skripsi. Kemudian katanya saya dengar juga itu dalam debatnya Prof dengan Dian Sandi, dia katanya KKN juga. Apa ada KKN juga waktu itu? Enggak, selama ini kan di semua UGM banyak orang kan sudah tanya, di mana KKN dia? Kan tidak ada. Kalau Prof? Kalau saya KKN di desa namanya Desa Liliba. Desa Liliba, Kabupaten Kupang Tengah. Dulu Kabupaten Kupang Tengah. Saya KKN di situ. Itu wajib, Pak. Jadi sebelum kita mau penelitian, kita KKN dulu, Pak. Jadi karena waktu itu kan saya KKN, kemudian saya penelitian. Karena saya kerja 4 tahun kan. Saya target 4 tahun. Jadi saya bersyukur, Pak. Saya 4 tahun tamat, Pak. Jadi saya lahir 62, 22 tahun saya tamat, Pak. Jadi bagi saya, kalau sampai sekarang dia tidak KKN, bagaimana dia bisa ini? Sekarang begini, Pak. Untuk mau ajukan skripsi, harus selesaikan 120 SKS. Itu rata-rata berlaku di Indonesia. Dia bisa dapat itu nggak? Kalau IP 2 di bawah 2, tidak mungkin dia dapat itu, Pak. Tidak mungkin, Pak. Harus lanjut ke tahun kelima ya? Ya, ke tahun kelima. Atau ke-6 ya. Kemudian selama ini kan semua orang berfokus di skripsi. Orang tidak pernah tanya bagaimana transkripnya. Kan kalau dari transkrip nilai kan kita bisa tahu. Dia mengaku DO atau tidak, ya kan? Tapi sekarang orang tidak pernah tahu. Saya tidak tahu UGM ini dia disimpan transkrip nilai nggak? Kan itu harus tercatat. Apa maksudnya transkrip nilai S1? Oh, transkrip nilai S1. Karena begini, ini skripsi itu kan 6 SKS. Ya. Jadi kalau syaratnya kalau kita sudah 120, kita berhak ajukan proposal. Karena itu saya mau tanya, contohnya saya mau tanya mata kuliah wajibnya apa? Karena peternakan dengan pertanian kan agak mirip. Ya. Apa mata kuliah wajib? Oh, wajibnya MKDU, Pak. MKDU itu wajib, Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian ada kalau untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Iya. Itu di mata kuliah MKDU namanya. Mata kuliah umum. ISD, ISB, ilmu sosial dasar, ilmu budaya dasar. Itu kan itu. Sedangkan kalau dia sudah naik ke atas kan sudah penjurusan, Pak. Ya, jurusan apa? Oh, kalau kami kan peternakan, Pak. Ya, peternakan ya misalnya anatomi ternak, kemudian mikrobiologi. Saya tidak tahu di kehutanan kan. Dan itu kan biasanya nilai itu kan bukan hanya dalam bentuk SKS, tapi nilai pribadi juga ada kan? Iya, nilai pribadi yang ada di KRS itu, Pak. Nah, selama ini kan Pak Jokowi selalu bilang ini dosen pembimbingnya Kasmujo toh. Nah, kemarin kan Kasmujo mengaku dia tidak mungkin jadi ini dosen pembimbing atau ini penasihat karena begini. Dia kan ini asisten dosen, Pak. Diatur di waktu kami kan orang yang golongan 3B ke atas baru berhak jadi dosen pembimbing. Masa golongan 3A baru istilah orang Kupang bilang tinta ijazah SK belum kering, kau jadi ini apa? Jadi dosen pembimbing. Kan tidak mungkin, ya kan? Misalnya saya punya dosen pembimbing saya hafal. Satu, saya punya dosen pembimbing utama namanya Profesor Insinyur Ginting Munte. Itu ini dosen pembimbing utama. Dosen pembimbing anggota namanya Dr. ADJ John Manafe, MP. Kemudian saya punya dosen wali, namanya sekarang profesor juga Erna Hartati Manafe. Saya hafal, Pak. Karena jadi selama ini kalau Jokowi, saya bilang dia bohong lah. Masa dia ini tanda tangan dosen wali, dia bilang bolak-balik. Kita bolak-balik itu dengan dosen pembimbing skripsi. Bukan dengan dosen wali. Dosen wali itu hanya kita, Pak, Bu, mau tanda tangan KRS untuk supaya kita bayar SPP kan? Nah, sedangkan dia bilang dia bolak-balik ini diskusi ini apa. Padahal sekarang sudah ketahuan Mbak ini Kasmujo ini apa? Ini tidak akui kan? Nah, yang herannya lagi, UGM tetap akui Kasmujo itu dengan dosen ini apa? Dosen pembimbing. Tidak mungkin lah dia sekarang orangnya masih hidup, orangnya sudah tua. Makin tua kayaknya dia lebih jujur, Pak. Jadi saya yakin dia lebih jujur. Kan dia sudah tahu. Saya juga makin tua, saya harus jujur bicaranya. Saya tidak lama kan sudah mati. Dia juga sama juga. Kami sudah di atas manula kan. Tidak lama mati. Karena kita mau tipu-tipu, Pak. Artinya yang Prof ingin buktikan sebetulnya, yang ingin bantah itu adalah kata-kata asli yang disampaikan oleh Dian. Iya, itu yang saya mau bantah. Bahwa menurut Prof, ijazah ini sama sekali palsu. Kalau menurut saya palsu, Pak. Contoh, saya mau bilang lagi. Di buku alumni ada sudah tersebar lah. Tersebut ada foto di situ nama Jokowi tapi alumni SMA Negeri
Yogyakarta. Oke. Saya sudah cari-cari lagi, ternyata alumni SMA 6 Yogyakarta tuh Hari Mulyono. Berarti yang selama ini yang ditugaskan oleh Profesor Egy Sujana bahwa itu Hari Mulyono itu adalah ini saudara apa adik dari Pak Jokowi yang kawin dengan itu, ijazah kemungkinan dipakai oleh Jokowi. Itu makanya bukti aja. Di ijazahnya jujur Pak, kita tidak pakai forensik, kita bisa tahu. Ijazah tempel Pak. Di foto itu di ijazah tempel. Jadi yang dia akui palsu, saya bilang saya berani bantah bahwa palsu karena foto aja ditempel Pak. Tadi Prof katakan bahwa yang Prof ingin bela itu Pak Jokowi-nya. Iya. Hak Pak Jokowi. Tapi sekarang justru Prof mengkritisi kasihannya. Iya, karena begini, saya awalnya kan saya lapor begitu. Ya. Tapi kan saya juga ikuti perkembangan Pak. Ternyata sekarang kan berubah seperti itu Pak. Jadi saya juga misalnya ini DO baru seorang sudah cerita, berarti saya benar. Jadi saya sudah punya kesimpulan, saya pernah tulis bahwa ada 9 fakta yang saya bilang. 1, SMA kan palsu, kan. Kemudian dia IP 2,0. Nah, berarti dia DO. DO kan tidak mungkin dia tulis skripsi. Nah, skripsi yang ada di UKM itu palsu. Kemudian ini buku alumni itu palsu. Wisuda pun palsu, ya kan? Nah, kalau semua palsu, bagaimana kita mau buktikan begini? Nah, sekarang selama ini kan orang selalu digertak oleh Pak Jokowi bahwa aslinya ada di Barreskrim. Nah, kita lihat sekarang Barreskrim bilang tidak ada aslinya. Yang dia bawa fotokopi. Makanya dulu waktu dia ke Barreskrim, saya juga heran Pak Jokowi. Asli barang-barang asli, dia bawa taruh di kertas kuning, baru dia lipat-lipat. Saya bantah di Twitter saya bahwa itu palsu Pak. Barang berharga begitu Pak, kan harus ada map khusus yang kita simpan. Ini berkas-berkas. Kenapa dia bawa lipat-lipat begitu? Nah, ternyata betul kan? Bahwa itu ini fotokopi. Nah, sekarang sudah diakui oleh ini Roy Suryo waktu dia diperiksa di Barreskrim. Dia tanya, mana ini apa istilahnya jejak digital yang screenshot dia? Tidak ada Pak. Nah, bagaimana bisa jatuhkan atau tersangkakan ini Roy Rismond dengan Tifa, padahal kan pakai ijazah fotokopi? Tidak mungkin Pak. Jadi yang ingin Prof buktikan itu apa dari Sandi? Oh, dari Sandi adalah saya mau buktikan apa betul yang dia bilang asli atau tidak. Kalau memang dia asli, mungkin saya harus akui bahwa kalau itu betul asli, saya harus ralat kalimat saya yang akhir-akhir ini bahwa saya salah. Tapi sekarang saya tetap bertahan karena saya ikuti perkembangan Pak. Saya sampai terakhir yang ini ada bantah-bantahan antara ini Kasbujo dengan UGM dengan Jokowi kan. Karena menurut Prof kan ada pelanggaran yang dilakukan oleh Dian. Misalnya dia menyebarkan ijazah orang lain. Karena ijazah itu milik pribadi, bukan publik. Menurut Prof, ijazahnya Jokowi itu udah publik apa privat? Enggak, untuk masalah sekarang. Untuk masalah sekarang saya anggap masih walaupun sekarang kalau bagi saya itu sudah umum, tapi sekarang yang saya kaget di waktu gugatannya masuk di Pengadilan Negeri Surakarta, di KPU kosong Pak. Ijazah mulai SD, SMP, SMA tidak ada. Yang ada hanya Fakultas Hukum tahun 1985. Tapi saya tidak tahu KPU bisa buktikan di sana nggak? Saya tidak tahu. Karena itu kan mestinya kalau udah ada di KPU, karena saya juga pernah maju DPR, maju wali kota, itu jadi publik karena kita masukkan ke websitenya KPU. Iya betul. Tapi sekarang kan ini bagi saya kan ini kenapa saya lapor Sandi karena dia bilang bahwa aslinya ada di lemari Jokowi, Pak. Ya, kalau asli ada di Jokowi berarti ini pribadi Jokowi, Pak, yang dia simpan itu kan. Nah, saya tidak ada kaitan dengan yang di KPU itu. Mungkin itu benar, tapi bagi saya karena dia sudah mengaku ke saya bahwa ini ijazah asli kan ada di lemari Jokowi. Dia bilang dia foto dari ijazah itu. Nah, berarti kali ini pribadi, Pak. Ya kan? Ya, artinya di sini dalam debat yang Prof lakukan dengan Dian Sandi ini di Twitter itu dia menjawab di lemari Jokowi. Menurut Prof, apa Dian Sandi memfotonya dari lemari Jokowi? Nggak tahu, tapi kalau dia barusan saya ketemu dia di iNews, dia bilang dia melakukan penelitian, Pak. Nah, kalau melakukan penelitian bagi saya, kalau ini tulis di mana dulu, misalnya di jurnal ke apa? Masa penelitian 1 bulan sekian dia bilang dia hanya sebar satu tweet bahwa itu asli. Bagaimana orang bisa percaya? Harusnya
Dia buktikan bahwa ini hasil penelitian saya. Ini yang asli yang saya dapat. Ada data pendukung karena kita di Twitter kan ada empat peluang gambar diberikan. Jadi kalau untuk meyakinkan orang harus banding dulu yang itu. Nah sekarang orang sudah keluarkan lagi ijazah pembanding itu dia palsu Pak. Contoh nomor seri aja tidak benar. Satu. Yang kedua di ini jurusan di ijazah yang diakui Sandi sebar itu kosong Pak. Tidak ada tulisan. Padahal Jokowi mengaku teknologi kayu. Tidak ada orang di UGM sudah tidak. Makanya kenapa saya bilang palsu? Karena begini. Mantan rektor UGM, Sofyan Effendi, dia sudah akui bahwa tidak ada di sana Pak. Kan baru-baru kenapa saya lapor? Karena kaget-kaget ada berita bahwa ada hilang di sana Pak. Ada hilang di UGM. Jokowi juga akui hilang. Maka saya bilang, kalau hilang berarti mungkin yang curi ini Sandi Pak. Karena sudah kan pengumuman dari di UGM bahwa hilang. Kemudian Jokowi bilang hilang. Kalau ada dia akan tunjukkan. Berarti Sandi ini sudah curi kalau menurut saya Pak. Makanya di Eyewitness News, kau dapat izin dari Jokowi kau? Kan tidak ada. Apakah curi dari Jokowi? Itu, tapi dia selalu berkelit. Dia terangkan saya tentang pasal itu. Makanya saya bilang, habis ini saya ketemu ketemu Barreskrim lagi. Dengan ada podcast ini, saya tunjukkan, saya sudah punya 3 bukti Pak. Dari Detik, kemudian Eyewitness juga dan Medilog. Ini. Prof mengatakan di sini untuk segera tangkap kader PSI Dian Sandi yang telah upload ijazah alisu tanggal 1 April agar dipenjarakan. Tapi sekaligus juga Prof mengatakan meyakini bahwa Jokowi itu drop out. Nanti kalau Prof yang sebaliknya dilaporkan ke polisi. Tidak apa Pak, saya kan guru besar Pak. Kalau memang dilaporkan ulang juga, saya tidak apa. Yang penting sekarang begini, saya pada posisi yang banyak orang sekarang berjuang untuk kebenaran. Kalaupun saya tujukan DO salah pun, saya berhak minta maaf lah. Saya kan guru besar Pak. Guru besar kan kalau kami salah Pak. Pak Jokowi saya minta maaf, saya bilang Pak DO. Tapi Pak buktikan dulu, mana ini transit Bapak, buktikan ke saya. Kalau Pak Jokowi yang melaporkan Bapak? Pak Jokowi tidak mungkin, dia kan pejabat sekarang di bank dan antara, tidak mungkin dia lapor. Apalagi sekarang sudah putusan MK kan, untuk yang begini-begini kan tidak mungkin dia lapor Pak. Tapi kan Roy Suryo, Dr. Tifa, sama ini kan dia laporkan. Sudahlah kalau memang kalau Pak Jokowi mau lapor tidak apa-apalah. Namanya kan kita cari pembenaran, ada bisa buktikan di pengadilan. Prof nggak takut? Saya tidak takut, saya sudah pernah kasus begini, undang ITE sudah 5 kali Pak. Paling jujur Pak, kalau misalnya kita masih sopan-sopan, ini kan ini TV ring, ini kan paling tidak sampai 1 tahun Pak, 6 bulan lah. Saya pernah 6 bulan kok, 6 bulan itu. 2 bulan saya. 2 bulan, 2 bulan. Jadi kalau untuk ini, kalau untuk kebenaran Pak, kalau untuk kan masuk penjara bukan akhir dari hidup Pak. Karena situasinya sekarang Prof, kalau orang semakin terkenal, dengan ini kan Prof makin terkenal, itu situasinya makin Prof ditembak. Tidak apa-apa, saya kan di Twitter banyak ditembak Pak, tapi saya bicara fakta-fakta semua Pak. Contoh, misalnya ini DO saya sudah punya bukti dari orang bahwa dia DO, saya sudah punya bukti di Twitter saya. Apa buktinya? Ini podcast juga, ada orang podcast terakhir, bahwa itu DO, karena mereka berpatokan pada pengakuan Jokowi 29 Juni 2013. Ada nggak saksi-saksi yang mengatakan bahwa Jokowi itu tidak ada sebetulnya waktu wisuda? Oh, saksinya kalau menurut foto-foto yang beredar kan orang ada yang keceplosan bilang itu Hari Mulyono Pak di sebar-sebar itu. Makanya ada juga yang terakhir mengaku bahwa dia sama-sama lulus. Ada fotonya, tetapi itu sudah terbukti bahwa ijazahnya beda. Dia ijazahnya 89. Itu yang barusan kan? 89, Jokowi 85. Kenapa kau bisa sama-sama teman? Coba saya tanya. Di yang pengakuan terakhir itu kan? Saya sudah ikuti Pak. Di situ saya tidak tahu. Dan dia memang lebih muda ya? Dia kan 89. Nah Jokowi kan dia 85. Bagaimana 4 tahun kau bisa sama-sama? Jadi kadang-kadang ini Pak, semua orang mau bela Jokowi, padahal Jokowi sendiri tidak bisa bela diri dia sendiri. Jadi banyak orang berlomba-lomba bela-bela. Khususnya sekarang ada istilah ini Termul kan, Ternak Mulyono. Banyak yang bela. Saya dihajar ulang-ulang, tapi saya pikir kalau saya bicara benar kan Pak. Jadi bagi saya kalau misalnya saya bilang DO kemudian saya dilaporkan, saya senang Pak, karena saya membuktikan mana saya tidak perlu ijazah.
mana ini transkrip nilai S1. Karena ijazah harus ada di transkrip nilainya. Karena dalam transkrip itu kan diketik ini judul skripsi, Pak. Dengan nilai berapa. Kan ini 6 SKS tuh. Nah, mana mungkin orang DO bisa. Karena biasanya orang yang melaporkan, misalnya Pak Jokowi melaporkan Prof ini, dia yang harus membuktikan kan bahwa yang Prof katakan tidak benar. Iya. Dan dia yang harus menyampaikan. Pokoknya nanti kami juga kalau misalnya saya syukur, kalau saya dengan dia, saya punya satu kesan sejarah. Dulu saya lawan SBY, saya membuat sejarah bahwa satu saat orang akan, orang ini pernah duduk dengan ketemu dengan Pak Jokowi di pengadilan kan. Nah di situ kan kami dipanggil ke depan. Ini aslinya. Tanya saya. Oh ini palsu Pak. Saya bisa begitu. Jadi justru dilaporkan itu peluang untuk kami buktikan di pengadilan. Karena Pak Balik sekarang saya bilang palsu. Saya bilang mana ini? Saya kan tidak tahu ini skripsi ini transkripnya nilai. Saya sekarang lebih patokan ke transkrip. Pada saya pernah itu. Karena di transkrip jelas Pak bahwa ini judul skripsi yang misalnya kayu itu, konstruksi kayu ada diketik di ini, di bawah. Kemudian nanti IP rata-rata ada situ. Jadi dan mata kuliah yang diambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kemudian di bawah rata-rata IP berapa. Itu nanti terbukti di sana lah. Jadi Pak kalau untuk lapor-lapor, aduh, saya sudah taat lagi ini kan delik aduan absolut kan. Jokowi harus lapor lah. Ya silakan kalau memang dia lapor tidak apa-apa. Ibaratkan saya sudah bilang kalau misalnya kali ini kalau saya bilang DO salah, tapi kalau saya salah, saya minta maaf, wajar lah. Kan saya namanya guru besar. Saya berhak memberi kesaksian atau pernyataan berdasarkan apa yang saya tahu. Jadi kalau saya tahu misalnya IP aturannya begitu ya, saya bilang DO lah. Karena memang begitu. Artinya dengan masalah yang seperti ini, Prof menilai apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa, dan sebagainya itu sebuah kebenaran. Kalau untuk saya, karena bayangkan, saya juga harus bangga bahwa saya profesor, hari ini saya bisa tampil di sini. Mereka di situ dua doktor Pak. Ya ini Rismond dari alumni Jepang, kemudian Roy yang selama ini sudah terkenal telematika, kemudian kalau Tifa kan memang dia dari dulu kan hobi itu. Jadi kalau mereka kan sudah buktikan. Contoh misalnya di ini di hasil ini bongkaran daripada Rismond. Di situ di skripsi kok nama Kasmujo tidak ada disebut di sana, padahal itu kan satu kebanggaan toh. Pertama kan kalau kita buat terima kasih kepada dekan atau universitas, kemudian dekan dan khusus kepada Pak Kasmujo yang harusnya ada di situ tuh. Ada semua. Tidak ada di situ. Di skripsi saya ada semua itu. Saya punya adalah. Kemudian jujur Pak, harus semua tanda tangan. Di situ hanya satu tanda tangan. Mana mungkin bisa asli. Dekan aja ya tidak ada cap, harus tanda tangan cap. Ya, kalau tidak dekan. Hanya kalau itu deskripsi kan. Nah sekarang di tesis. Saya tidak di ini skripsi. Kalau biasanya kalau tidak ada skripsi tidak punya ijazah Pak. Ya kan? Karena dia kan tidak ada skripsi, tidak ada ijazah. Ya. Karena itu sudah jadi ijazah itu kan di belakangnya ada ini dilampirkan itu. Makanya di mana-mana ditanya. Mana transkripnya, ya kan? Itu. Nah, selama ini kan orang berita yang banyak berkembang, Pak Jokowi hanya andalkan dilegalisir, Pak. Semua yang dia pakai dilegalisir. Saya sudah dapat berita banyak begitu. Nah, sekarang pertanyaan asli di mana? Tapi sekarang kembali ke yang Sandi ini. Dia mengaku asli. Padahal kan sekarang kita lihat asli itu. Padahal kan lihat fotonya aja. Ini capnya, fotonya tempel ini. Ya. Ini itu sudah dibuktikan lewat digital forensik memang. Nah, sudah. Kemudian ada orang artinya lewat Photoshop dan segala macam ya. Kemudian orang sudah ini buat gambar misalnya ini foto di ijazah, kemudian ini misalnya Hari Mulyono. Fix, kan? Termasuk susunan gigi dan segala macam yang berbeda. Oh, kalau gigi kan mata, ya oke. Kalau gigi kan itu ini istilahnya Tifa yang punya jago lah. Ya. Dia selalu tahu itu. Saya tidak tahu itu, tapi yang saya tahu lihat yang fakta yang jelas-jelas bahwa foto itu tempel, Pak. Tempel sampai ini orang sudah Rismond sudah buktikan bahwa itu foto timpa ini stempel toh. Nah, padahal kalau kita banding dengan asli yang lain, ini stempelnya di atas foto, Pak. Itu. Jadi saya tidak tahu nanti ke depan ini kasus bagaimana. Tapi sekarang kayaknya kalau mau lihat apa yang misalnya saya laporkan dan
fakta yang saya mau kemukakan hari ini bisa benar, Pak. Bahwa 1 DO tidak mungkin dia lulus, Pak. Nanti kalau dipanggil sama Barreskrim lagi, apa yang Prof mau katakan? Oke, saya kan tadi ini barusan saya selama ini kan saya belum ke sana. Ya. Tapi saya hanya mau tambah pasal supaya istilahnya selalu keren, pasal berlapis, Pak. Ya. Jadi tadi sudah pasal 32 kan, undang-undang. Sekarang pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Data UDP. Saya mau tambah itu. Kemudian saya mau tambah ini misalnya hasil ini wawancara saya di Detik Bali, kemudian iNews, kemudian hari ini. Ya. Jadi 3 yang saya mau tambah supaya saya tidak tahu bagaimana ini ditindaklanjuti atau saya tidak tahu. Tapi bagi saya ini laporan yang saya sudah buat bagus untuk saya lah, bahwa misalnya ini sebar data pribadi orang kan tidak salah lah. Apalagi dia sudah mengaku bahwa aslinya ada di lemari. Ya, berarti menurut saya selalu ulang juga bahwa kemungkinan Pak, bahwa ini Jokowi peralat ini Sandi supaya pengaruhi publik bahwa dia punya asli, Pak. Itu kemungkinan, Pak. Tapi saya tidak tahu lah. Sekarang kita masih ya, menurut Prof ini tujuannya apa Sandi ini? Ya? Tujuannya apa selain itu? Selain mempengaruhi publik? Tujuannya kan selama ini kan 10 tahun selalu orang banggakan asli-asli semua kan. Jadi dia mau tetap bertahan bahwa itu asli. Padahal kita mau lihat, apalagi sekarang kalau kita mau lihat Pak, yang dia bilang asli, tapi sudah ada kontroversi dengan yang terbaru, misalnya Kasmujo. Kasmujo aja mengaku bahwa dia ini. Jadi bagi saya ini ada sesuatu yang tidak beres di UGM. Karena begini, ini mantan rektor Sofyan Effendi bilang tidak mungkin tidak ada. Karena waktu hilang kan dia bilang bagaimana kita bisa tahu karena tidak ada. Kemudian barusan saya juga ikuti Dewan Guru Besar, Ketua Dewan Guru Besar, Baikuni, Profesor Baikuni bilang begini. Baikuni ya. Tunjukkan. Mari kita ini utamakan kejujuran. Tunjukkan ini ijazahku, mana ijazahmu. Nah bagi saya, apalagi Ibu Megawati sudah bilang begitu, walaupun mereka mau lapor, tapi sekarang kan, apalagi dia kan sudah 10 tahun mantan presiden, hal-hal yang sepele, kenapa kau tidak tunjukkan? Contoh, dulu waktu di Obama, mereka kan di Amerika kan ragukan dia punya tempat tanggal lahir, Hawaii atau dia tunjukkan ini. Nah kan apalagi sekarang lagi anehnya begini, ini orang Projo sudah akui bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu, Pak. Wawancara di Kompas TV, dia Jokowi itu lapor ke ke Polres ini Polda Metro karena dia yakin ijazahnya palsu. Saya tidak tahu itu pernyataan benar, tapi bagi saya benarlah. Dia tidak koreksi ke ini kalimatnya. Dia bicara bebas-bebas saja. Jadi sekarang sudah terbuka banyak bahwa ini istilahnya semua mau bela, tapi tidak punya dasar hukum yang kuat. Makanya akhirnya sekarang sudah berantakan kan. Nah ini contoh misalnya barusan, pikiran saya adalah Jokowi ketemu Kasmujo untuk pengaruh dia tetap bertahan pada apa yang kau akui dulu kan. Tapi ternyata mungkin dia sudah tua, dia sadar bahwa itu salah. Dia sudah bilang bahwa dulu saya hanya asisten dosen. Kan tidak mungkin dia jadi ini bimbing-bimbing saja. Yang ingin Prof buktikan dari itu lagi apa nih? Kebohongan Jokowi ini yang terus menerus atau ingin Jokowi minta maaf atau apa? Enggak, kalau bisa ya, misalnya kan selama ini orang sudah tahu banyak makanya sekarang kalau dia bicara ini contoh. Dia bicara waktu di wawancara dia ketemu ini Kasmujo bilang dia tawar ini bantuan hukum. Nah, Kasmujo ini bantah tidak pernah. Aduh, kenapa? Kemudian dia bilang dia bawa ijazah asli ke Barreskrim. Barreskrim bantah tidak ada, bawa fotokopi. Ini aja dia kan pemimpin Pak kan. Kenapa tidak bicara jujur? Kayaknya kalau dia bicara jujur, kayaknya orang semua akan akui dia bahwa memang selama ini saya salah. Itu kan kita kan orang Indonesia kan saling pemaaf. Kalau misalnya ucapan Jokowi tunjukkan atau kalau misalnya kan mereka kan fokus ditunjukkan ijazah. Saya hanya minta mana transkrip nilai S1. Kalau saya bisa dapat itu, saya bisa tahu IP-nya berapa, apa betul sesuai dengan dia ini akui pada tanggal 29 Juni 2013 di bawah 1,2 itu di seminar internasional di seminar nasional di Universitas Islam itu ada ada Profesor Mahmud MD kemudian Ma'aruf yang sudah meninggal dari Muhammadiyah itu orang-orang Safi Ma'arif itu kan orang-orang yang
duduk sama-sama begitu, masa kau bisa tipu? Berarti dia jujur dulu, Pak. Dia jujur dulu. Nah, dia tidak tahu bahwa kejujuran itu bagi saya, dan dulu saya sudah tahu, IP kalau sampai di bawah 2, makanya saya pernah tulis, kalau IP di bawah 2, tidak mungkin dia dapat itu. Karena pasti D lebih banyak, Pak. Jadi yang terakhir yang Prof ingin lakukan, Pak Jokowi ini minta maaf atau jujur, atau kalau dia nggak bisa tunjukkan semua itu? Nggak ada transkrip nilai? Nggak tahu, pokoknya saya bilang jujurlah, kalau memang ini kan namanya pejabat negara tuh, mantan presiden tuh, masa dia buat ini harus berkelit-kelit, kan tidak mungkin tuh. Dia sudah punya rekor yang bagus selama pimpin Indonesia kan, hanya gara-gara ini aja tidak jujur kan salah, Pak. Lalu Dian Sandinya, menurut Prof, kalau memang dia salah, artinya apa yang dia ungkapkan itu tidak palsu, apa yang harus dilakukan Dian Sandi? Ya, Dian Sandi kalau memang sesuai dengan pasal yang laporan, penjara lah. Kan pasal 32 kan menyebarkan ijazah kan salah. Kemudian pasal ini 65 ayat 2 ini data pribadi salah. Kalau yang disebarkan itu palsu? Ya pasti saya tidak tahu. Yang penting dia mengaku saya Pak asli, Pak. Jadi kalau palsu ya pasti sudah tahu lah. Saya tidak tahu itu kan di baris kiri yang pros itu kan. Tidak tahu, tapi kalau dia sudah mengaku ke saya asli. Jadi kalau asli ya memang ini, apalagi sekarang kan orang selalu ini fokus bahwa itu asli. Karena dari kubu Mr. Rismond sudah Rismond dan kawan-kawan bilang palsu kan. Tapi dari kubu sebelah asli. Jadi saya tidak tahu mana, tapi bagi saya itu palsu, Pak. Saya ikut juga yang grup-grup itu. Ya. Grup-grup apa aja? Grup yang Rismond sama ini, karena istilahnya mereka pakai otak, Pak. Kalau saya makanya kalau misalnya grup-grup Ternak Mulyono kan kadang-kadang hanya maki-maki, kemudian tidak bagus. Saya juga makanya Pak. Nggak saya dengar termol itu baru tahu deh. Iya, Ternak Mulyono itu kan orang-orang mereka. Jadi selama ini saya blok banyak, Pak, karena mereka selalu bilang saya profesor Padahal saya bicara benar, Pak. Saya selalu taruh fakta, misalnya IP. Ya ini saya pertanyaan saya pribadi nih, Prof. Prof ini kan generasi boomers, baby boomers. Saya generasi X. Biasanya di Twitter. Dian Sandi itu generasi Z. Prof itu berhadapan sama mereka, tapi Prof kuat ya? Pak, saya ini Pak, begini Pak. Saya selama ini kalau orang misalnya terlalu hantam saya blok aja, Pak. Saya tidak berteman. Habis waktu saya di situ, Pak. Jadi banyak yang bertahan. Malah saya bukan gara-gara saya lawan-lawan begini. Ini follower saya makin tinggi, Pak. Saya juga heran. Jadi itu satu kebanggaan. Sekarang sudah di atas 6.000 lebih kan. Nah, itu ada orang yang masih di bawah ini 3.000 kan. Saya sudah 6.000 lebih. Jadi bagi saya bertahan karena kalau saya lihat dia terlalu kiri, saya blok. Dulu aja sampai sekarang saya diblok oleh Tifa, saya diblok oleh ini orang-orang yang dulu jujur, Pak. Ya. Dulu saya bela Jokowi, Pak. Saya anti bela Jokowi karena ini lawan yang mereka salahkan Jokowi, misalnya Pak SBY juga pernah salahkan. Makanya saya punya kasus yang pernah heboh karena saya bela Jokowi. Tapi setelah ini Prabowo menang, ya saya bilang saya dulu kan pernah bela ini Pak Ganjar kan. Tapi setelah Prabowo menang kan saya langsung bilang, Pak, saya harus kembali, Pak. Kalau tidak saya kembali, saya tetap bela yang tidak benar, ya hidup masih panjang, Pak. Prof tiba-tiba muncul sekarang dengan ini dan begitu aktif, begitu energik. Itu ada yang nyuruh? Aduh, Pak, saya selama ini main sendiri-sendiri, Pak. Saya sudah profesor, baru saya disuruh orang, kan malu lah. Saya memang dari awal memang orang kiri, Pak. Coba bayangkan. Ya. Dulu yang orang kiri apa orang kere? Orang kiri dan kere juga, Pak. Orang dua-dua, kiri dan kere. Tapi kere yang tidak terlalu parah juga, toh. Iya. Kiri nggak parah juga. Jadi biasa-biasa aja. Jadi maksudnya apa, Bapak orang kiri? Saya orang kiri kan dulu kan, saya ini bela Jokowi karena banyak orang kiri hajar Jokowi kan. Sekarang kan saya harus kembali ke bela ini Prabowo karena banyak orang-orang yang tidak suka dia juga. Tapi saya bela karena bagaimanapun dia sudah presiden, toh begitu. Nah sekarang kan masalah yang adalah orang mau supaya kalau bisa Pak Prabowo jangan terlalu tergantung di Jokowi kan begitu. Pendapat Prof apa? Keinginannya membela Prabowo apa untuk mengeluarkan Jokowi juga? Bukan. Bagi saya adalah mari kita ini misalnya Prabowo contoh. Prabowo kan selama ini kan selalu bilang anti korupsi kan. Tapi kan kalau kita mau lihat kan banyak yang Bapak ini kan
hanya bicara aja kan, tapi orang di sekeliling dia yang ini tidak pernah disentuh tuh. Makanya saya selalu dulu kan dia bilang sampai Antartika dia kejar. Padahal di dekat-dekat dekat-dekat kan ada banyak yang tidak bisa di ini. Nah, tujuannya kalau banyak orang mau kalau bisa ya karena ini sekarang eranya dia toh. Nah, kalau kita mau lihat dari politik yang hebat itu barusan pemecatan yang Jenderal Kunto itu Pak, ya kan? Saya pikir itu menurut saya lah, saya tidak bahwa itu makanya saya bisa tahu bahwa itu arahan Jokowi karena langsung diganti oleh ajudan Jokowi kan? Oh berarti ini ajudan, berarti ada permainan. Tapi kagak kan diganti oleh ini Prabowo lah. Dibatalkan. Nah, pembatalan itu bagi saya itu sudah pukulan telak ke dia Pak. Karena dia mau promosi itu orangnya ternyata diganjar. Jadi bagi saya sudah ada bagaimana? Dulunya mereka berteman baik, tapi karena di lingkungan mereka kan contoh. Prabowo kan walaupun dia militer, kan dia dikelilingi orang-orang militer yang misalnya Pak Tiritus itu, yang seolah-olah mau supaya jangan terlalu dekat dengan ini. Malah mereka berani supaya ganti Gibran kan. Padahal Pak Jokowi ini kan paling tinggi dia bertahan sekarang kan menyelamatkan Gibran. Supaya di tahun 2029 ya Gibran bisa maju kan begitu. Nah itu. Jadi itu yang pikiran saya bahwa gara-gara Pak Jenderal Kunto, ya anaknya Trisno itu, kita bisa belajar bahwa oh ini sudah ada keretakan di dalam Pak. Gitu. Udah ada keretakan di dalam. Artinya, Prof secara politik sekarang hubungan Prabowo dengan Pak Gibran ini gimana? Nggak, kalau saya kan secara pemerintahan mereka dua satu lah ya kan, karena dia menang. Tapi kan di sekeliling mereka kan ada kubu yang berbeda-beda, toh Pak. Misalnya di Prabowo kan bagaimanapun dia kan dukung dia paling sedikit dia dengar ke teman-teman militernya kan. Nah itu jadi bagi saya mereka ada kubu-kubuan di dalam itu. Nah, di dalam pemerintahan Prabowo sekarang Pak. Prof melihat ke depan ini apa ada perlu reshuffle untuk kubu-kubu yang dekat dengan Jokowi? Tidak tahu Pak, kalau untuk saya ya kalau misalnya Pak Prabowo berani reshuffle hebatlah. Contoh sekarang yang ini Budi Ari kan, orang sudah di pengadilan bahwa dia ada kaitan dengan dengan judi online. Masa Pak Prabowo tidak bisa ambil kebijakan ganti aja ini kan masih banyak yang antri. Makanya saya juga pernah lamar menteri Pak, walaupun gagal. Bagi saya gagal biasa, yang penting lamar-lamar aja tidak Pak. Dulu waktu Pak Jokowi Prabowo Pak Jokowi juga waktu saya bela itu saya pernah lamar menteri. Orang ketawa saya. Saya bilang saya lamar salah juga, tidak mati kan. Kemudian waktu Pak Prabowo saya juga lamar Pak, bahwa saya kebetulan sekarang adalah ketua komunitas median lain Laut Timur Indonesia. Laut Timur. Jadi saya ini adalah kebetulan orang Rote. Saya mau berjuang supaya di era Pak Prabowo kami ambil kembali ini Pulau Pasir itu, karena itu bagian dari NKRI. Itu saya bisa buktikan. Pulau Pasir yang sekarang milik Australia. Itu menurut sejarahnya sekarang. Di bawah tahun 72 dia bagian dari Kabupaten Kupang, yaitu Rote. Di atas tahun 72 setelah ada MOU, dia sudah dicaplok oleh Australia. Nah, Australia kan caplok pakai MOU. MOU itu kan tidak sah, Pak. Karena di pasal 11 MOU itu bilang begini. Perjanjian ini sah apabila diratifikasi oleh kedua negara. Sampai sekarang kan DPR RI tidak pernah ratifikasi. Itu sebagai orang Rote ya, sebagai orang Rote. Untuk masalah yang terkait dengan hubungan Prabowo dengan Jokowi ini, sebagai orang Rote, Prof melihatnya apa yang penting? Oh, kalau Pak Jokowi memang dulu kami terlalu anggap dia hebat Pak. Orang Rote. Jadi dulu dia pernah ke Rote. Oh iya, itu saya tahu. Kami ini beri dia Maneleo Rotendao Pak. Jadi dia itu raja kami. Tapi kan bagi kami yang orang-orang di Rote yang pintar, kalau walaupun dia raja, kalau dia salah, kita lawan Pak. Makanya sekarang saya mau buktikan supaya kalau bisa Pak Jokowi tunjukkan aslinya, kalah semua kan. Kalau memang ini bukti dari Sandi atau satu saat Jokowi bilang ini asli. Oh, pasti semua akan puji dia. Apa tadi istilahnya? Istilahnya sebagai raja Rote apa istilahnya? Maneleo Rotendao. Dulu kan dia diberikan oleh mantan bupati namanya Lens Hani.
Nah, dia waktu Saya masih ingat tuh pakaiannya iya, ini apa? topi itu, topi ini rote. Tilangga. Apa? Tilangga namanya. Tilangga. Ah, itu topi kebanggaan kami, Pak. Jadi awalnya begitu, tapi sekarang kan sudah ada kasus begini. Orang karena Prof kan belajar di Sumatera ngajar di Sumatera Utara. Istilah orang Melayu itu apa? Raja Alim, Raja disembah, Raja Lalim, Raja disanggah. Ah, itu kami juga begitu, Pak. Apalagi kami kan tidak istilahnya bukan bodoh, Pak. Jadi kalau walaupun salah kami dukung-dukung juga. Kita juga punya otak. Misalnya sekarang kan banyak orang yang punya otak. Sekarang aja ini apa? Ini Profesor apa ini Jimli Asidik aja sudah akui. Dulu awal-awal kan dia bilang ini, oh Rismon kayaknya ini dia bilang Jokowi bahwa orang yang ini lawan Jokowi adalah picik kan? Itu salah, Pak. Sekarang dia sudah akui bahwa kemungkinan ini Rismon itu benar, Pak. Dia baru akui. Jadi profesor aja dulu salah, dia bisa rubah kan? Ya saya juga begitu. Kalau misalnya sekarang habis podcast ini saya disalah, namanya minta maaf biasa toh, contoh kan? Tapi saya tetap bertahan bahwa dari argumen saya sebagai bukan orang UGM, orang dari luar yang berpatokan kalau misalnya mereka kan ahli forensik. Saya kalau saya pakai IPK lah, Indeks Prestasi Komunitas kan, bahwa di bawah 2,0 DO. Indeks prestasi kumulatif. Oke. Itu dia. Saya lagi memohon kepada pemerintah atau Menteri Pendidikan dan Rektor USU agar pindahkan saya ke Universitas Nusa Lontar di Rote, tempat leluhur saya. Jadi itu permintaan saya lah. Saya sudah bersurat juga ke Pak Presiden, semua. Nah ini sudah tiga periode menteri saya berjuang untuk pindah, Pak. Ditahan oleh Rektor USU itu biasalah. Karena yang penting saya tidak pernah belum dipecat. Nanti kita sampaikan sama menteri. Menterinya. Saya bilang Pak Juliarto bantu saya pindahlah. Oke Prof, terima kasih Prof. Oke, terima kasih banyak. Sobat Madilog, kita punya profesor yang sangat bersemangat dengan begitu banyak data dalam pikirannya sehingga saya harus berdialog baik secara substansi tapi juga secara subjektif beliau gitu. Kita tetap mengharapkan bahwa demokrasi Indonesia dan kemudian segala masalah yang muncul menjadi kasus di publik itu juga mendapat perhatian dari para profesor-profesor yang lain dengan cara mereka masing-masing, gaya mereka masing-masing, dan seperti kita tahu tadi, Prof sudah menjelaskan bahwa ini dilakukan secara pribadi. Kita berharap semangat Prof Yusuf tetap menyala. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Tetap berpikir merdeka 100%. Terima kasih Prof. Thanks.